وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ila akhirih al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, sekaligus kita intizar menunggu tidak beranjak dari tempat ini, dilanjutkan dengan ta'lim. Pada kesempatan hari ini Allah telah berikan kepada kita dua anugerah yang luar biasa, anugerah sehat dan anugerah Allah berikan kesempatan, ada kemauan serta kemampuan untuk sama-sama datang dan hadir di tempat ini. Ini merupakan anugerah yang besar. Mari kita seyogyanya ungkapkan kalimah ini, rasa syukur ini dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita perbanyak membacanya terus dan terus. Allah limpah curahkan untuk habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lupa tabaruk di pengajian ini, kita memohon kepada Allah, mendoakan atau berdoa siapa saja yang hari ini oleh Allah diberikan ujian sakit. Mobil khusus juga kemarin ada informasi juga mertua dari Pak DKM ya, atau ketua DKM sedang sakit. Dan siapapun yang sedang sakit, ditambah lagi sekarang ada wabah ya, bencana, maksud saya bencana alam, ada banjir bandang, ada longsor dan lain-lainnya yang seakan-akan tidak ada hentinya ya, bertubi-tubi. Inilah bagian daripada tanda akhir zaman ya, banyaknya bencana dan wabah di mana-mana, sehingga peringatan, salah satu peringatan kepada kita itu selain kematian ada uban kan, dalam hadis itu juga adanya bencana, itu peringatan bagi kita. Nah, kita doakan siapa saja yang sedang sakit, pertama semoga Allah berikan kesabaran yang kuat dalam hatinya. Yang kedua, Allah semoga jadikan penyakitnya sebagai kafarat, penghapus atas dosa-dosanya. Dan yang ketiga, semoga Allah angkat derajatnya. Serta yang terakhir, Allah kembalikan sehatnya dan Allah ganti sakitnya dengan sehat. Kita niatkan siapa saja yang sedang sakit, wabil khusus tadi mertua Pak Ketua DKM. Allahumma rubban nas adhibil ba's ispihim anta syafi' la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadir saqama wa la alama. Allahumma yassir wa la tu'assir wa hasil maqasidana wa taqabbal du'aana ya Allah. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin rahimakumullah,
ketika ada hujan, ada bencana, ini menjadi bukti ya bahwa doa yang diajarkan Rasulullah kalimahnya kan Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami hujan yang baik dan bermanfaat. Ini ada mafhum di sebalik itu, ada mafhum mukhalafahnya. Berarti ada hujan yang tidak memberikan kebaikan dan manfaat. Nah, di antaranya adalah hujan yang membawa banjir dan juga menjadikan wabah atau penyakit, bencana maksud saya. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan pernah lupa setiap Allah turunkan hujan ada sunnah pertama adalah doa Allahumma shayyiban nafi'a. Bahkan sebagian ulama menyebutkan berdoanya itu sambil menyentuh airnya, sambil menyentuh air hujannya gitu. Jadi air hujannya disentuh, dibasuhan pandangan orang gitu nya. Nah, sambil kita mengucapkan doa itu jika memungkinkan gitu. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan kami hujan yang baik dan bermanfaat. Nah, kemudian apa lagi? Rasul mengajarkan ketika mendengar petir maka berdoalah subhanalladzi sabbahat lahu. Subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah ya, alladzi sabbahat lahu, yang bertasbih kepadanya juga. Maksudnya siapa? Para malaikat. Nah, karena menurut hadis ya, menurut hadis nih, bukan menurut ahli ilmu tentang apa? Hujan itu apa? Meteorologi. Jadi petir itu suara malaikat. Ya, suara malaikat yang menghimpun hujan. Diumpamakan seperti suaranya pengembala yang memanggil-manggil kambingnya. Itu ada keterangannya. Sehingga doanya apa? Subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah yang mana bertasbih kepadanya. Itulah malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Allazi sabbahat lahu. Nah, itu diantara sunnah-sunnahnya. Kemudian kita dianjurkan sesekali ya berwudu dengan air hujan sebagai syiar bahwa air hujan itu suci dan menyucikan. Nah, itu dulu di lembur kan sok ditandean teh hujan teh kana bak ngange talang gitu nya. Kemudian dibiarkan cenah namper heula diange ibak diange wudu. Tiis teh namanya ci hujan. Nah, itu sebetulnya memberikan obat. Ada perbedaan yang saya baca tuh. Ketika dulu kita mengatakan tong hujanan bisi gering atau bukan sekarang kita mengatakan. Tapi dulu kita ketika kecil kan hujan teh lalumpatan ka lapang main bola kan. Hujan teh kan ka sawah ngudag-ngudag simut. Nah, artinya justru dalam keterangan itu bahwa air hujan itu bisa dijadikan obat bagi kita yang meyakini dan meniatkannya itu sebagai obat. Ya, air hujan sebagai obat. Nah, itu ada perbedaan cara pandang dulu dengan hari ini. Akhirnya ketika cara pandang itu melekat dalam pikiran kita, makanya dicarek budak tong hujanan bisi panas jadi gering budak teh udah dicarek bisi gering aja gering katanya. Bukan dulu mentenya. Jadi imun tubuhnya teh bener-bener alami, dibiarkan lamun panas kepanasan, hujan kehujanan, jadi akhirnya menjadi kuat kan. Nah, mungkin ada perbedaan cara pandang dulu dengan sekarang. Terakhir kalau hujan berhenti maka doanya apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Allah telah menurunkan kepada kami dengan karunia dan rahmatnya. Menurunkan hujan tentunya ya. Nah, ini tentu kita bisa mengamalkan sunnah itu dalam satu kali turun hujan saja ada berapa kali sunnah itu. Jadi perkara sunnah itu banyak. Dalam hujan saja itu bisa 5 kali sunnah yang kita amalkan ya. Kita telah mengamalkan sunnah itu sampai beberapa kali. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah pengajian pada Ahad keempat di penghujung bulan November ya. Ini sudah penghujung, saya katakannya penghujung ya. 28 hari ini, esok 29, Selasa 30 Desember dan 2022. Masya Allah ya. Ini kenapa tidak terasa? Sering kali kita mengatakan tekaraos sabulan teh. Sebetulnya sama jumlahnya, sama lamanya,
Yang membedakan, yang menjadikan kita tidak terasa lama itu kata ahli ya, kata para ahli hasil penelitian, karena hidup kita sekarang terlalu banyak nikmat katanya. Sok main HP jam tekaraos, Pak. Tapi baca Quran 5 menit asalami itu. Sebetulnya mah ya karena hidup kita terlalu nikmat, terlalu senang nonton TV, makanya tidak terasa. Padahal jumlah jamnya sama, 24 jam sehari semalam, 30 hari kurang lebih lah. 1 bulan kan 365 hari 1 tahun. Tapi kenapa terasa cepat? Karena kita terlalu dimudahkan. Ayeuna mah hoyong tuang ya Pak tuh gogoleran di rumah dianterkeun atuh. Gitu. Yang baheula mah hoyong makan teh kudu ngalah suluh heula kitu nya. Suluhna baseuh ditiupan heula ku songsong. Lami Pak. Di antara lapar rugi ka hoyong makan teh sampai 2 jam bisa makan gitu. Sekarang gogoleran di rumah kucek datang kanturan asal aya artos teh. Sehingga hidup terasa singkat gitu kan, terasa cepat karena penuh dengan kemudahan. Coba kalau kita dalam kondisi serba sulit atau serba ini sama aja terasa lama itu. Nah, jadi bukan jamnya bergeser, bukan putaran jarumnya semakin cepat, bukan ya. Sama putaran jarumnya 1 menit 60 detik ya, 1 jam 60 menit tidak berubah. Hanya kehidupan kita yang dipermudah dan kita semakin terlena. Disinilah peringatan bagi kitanya bahwa kita jangan terlena dengan hal itu ya. Makanya ta'lim di Masjid Mukhlishina Lahuddin kita upayakan jangan sampai kosong ya. Kemudian juga hari apapun atau waktu yang sudah dijadwalkan jangan sampai kosong, karena ini penting, hanya seminggu sekali. Karena untuk bagian daripada upaya kita untuk mengembalikan keterlenaan kita dalam kehidupan ya. Kehidupan di luar sana dengan pikiran kita, dengan cara pandang kita yang membuat kita terlena, maka obatnya adalah datang dan hadir ke masjid, kemudian duduk mengikuti ta'lim. Nah insya Allah orang-orang yang demikian itu dia tidak akan terlena dengan melupakan Allah atau ang zikrillah. Dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ya ayat 9 itu, la tulhikum amwalukum wala auladukum ang zikrillah. Amwalukum di situ ada kalimat wala, harta kalian, ang zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang demikian maka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi jangan terlena. Boleh kita bermain dunia, tetapi juga jangan sampai itu melenakan. Makanya kata para ulama, orang yang baik itu kan, orang yang hebat itu menurut Al-Quran bukan yang seharian memang duduk di masjid, bukan. Dalam artian dia tidak kemana-mana, tetapi mereka yang berikhtiar bekerja, tapi ketika waktunya sholat mereka berhenti kan gitu. Ketika waktunya mengingat Allah mereka berhenti, itu kan yang terbaik. Karena dalilnya apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fa idza qudiyatis shalah fas'au ila zikrillah. Maka jika salat dikumandangkan maka segera untuk mengingat Allah. Mengingat Allah di situ ya salat. Ada juga ulama mentafsirkan mengingat Allah itu khutbah katanya, karena itu berkenaan dengan dalil salat Jumat. Tapi kebanyakan itu salat, sehingga hukum khutbah Jumat berbeda pandangan para ulama. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sebetulnya kalau mau dibahas khutbah Jumat itu beda-beda. Sehingga saya kira tidak perlu dipermasalahkan ketika yang khutbah ada yang pakai sholawat, ada yang pakai tidak, ada yang sayyidina. Sebab kata Imam Syafi'i, ini madhab Syafi'i ini, kata Imam Syafi'i, suatu ungkapan atau kumpulan yang di dalamnya tidak dibacakan sholawat ya, maka akan kerugian yang akan kita dapatkan. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Sehingga madhab Syafi'i mencantumkan dalam khutbahnya itu menggunakan sholawat. Nah, itu. Nah, kita tidak perlu permasalahkan karena ternyata khutbah Jumat saja para ulama ada yang berbeda pandangan tentang hukumnya. Tidak semua mengatakan rukun. Ini berkenaan dengan fa iza qudiyatis shalah fas'au ila zikrillah. Fas'au, bersegeralah mengingat Allah. Di situ penafsirannya salat Jumat, ada juga yang mentafsirkan khutbah Jumat. Fas'au ila zikrillah di situ.
Karena kan Jumat mah khutbah heula. Satu acan salat. Benten sareng Idul Fitri Idul Adha. Jadi pentinglah mengaji maksud saya. Pentingnya kita ta'lim, pentingnya kita mau belajar, mau bertanya, kemudian mau membaca. Bukan hanya dari satu sumber, dengan banyak sumber, dengan banyak wawasan, lalu kita ikut ta'lim dengan guru-guru kita banyak ya, guru-guru kita banyak di masjid ini. Nah, insya Allah pemahaman kita juga akan berkembang. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan larangan-larangan ya. Larangan-larangan baik itu sifatnya haram ataupun makruh. Nah, dalam ilmu fikih ini memang atau usul fikih wabil khusus, para ulama itu membuat kategori larangan dalam ilmu fikih ini atau dalam fikih ini berdasarkan kepada bentuk kalimah dari hadis itu. Misalkan begini, ketika larangannya kuat ya, dari dalil itu larangannya kuat, bahkan ilatnya pun kuat larangannya, maka hukumnya haram. Para ulama menyebutnya haram, tapi awalnya larangan sama. Lalu yang kedua, kalau larangannya sedang ya, sama bentuknya larangan, naha misalkan Rasulullah melarang, tapi ada ilat di situ yang menunjukkan ketidakkuatan dalam larangan ini, bukan larangan yang sangat kuat gitu. Ada ilatnya biasa saja, maka makruh hukumnya. Jadi haram makruh itu ciptaan ulama itu. Ulama yang membuat hukum-hukum itu ya, yang kita kenal itu kan. Kemudian ketika tidak ada larangan misalkannya, tidak juga ada anjuran. Nah, itu apa? Mubah gitu. Itu mubah saja. Boleh-boleh saja silahkan gitu. Nah, sebaliknya ketika perintahnya kuat gitu. Perintahnya itu kuat sekali, maka itu wajib. Tapi kalau perintahnya biasa saja, maksudnya biasa itu ada ilat juga yang menunjukkan ketidakwajibannya, maka itu sunnah. Perintahnya sunnah gitu. Nah, jadi begitulah ya. Maka perintahnya apa? Sunnah. Nah, yang makruh ini juga ada larangan. Nah, tadi saya sampaikan juga ada ilat yang dalam larangan itu juga tidak menunjukkan keharaman, maka makruh. Yang kita kenal kan wajib, sunnah kan begitu ya. Haram, makruh, mubah kan. Paling tidak ada 5 kan. Nah, kalau subhat, kalau subhat itu antara larangan dan antara haram dan tidaknya itu dan halalnya itu tidak jelas. Kita tidak menemukan kejelasan di situ, masih ada keraguan di situ. Ada keraguan apakah ini boleh dilakukan, antara kebolehan dengan larangan gitu. Atau memang tidak boleh dilakukan. Kita tidak mendapatkan informasi yang jelas karena ini hukum yang baru, misalkan permasalahan yang baru, maka sebaiknya ditinggalkan. Contoh daging katak misalkan. Daging katak itu halal, nah, bagaimana? Maka dulu ada fatwa kan, katak itu boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dimakan kan, dulu ada begitu. Contoh, misalkan banyak hal-hal yang berkenaan dengan itu, dengan keraguan-keraguan dalam ketidakpastian dalam keyakinan kita ya, untuk meyakini sebuah hukum itu apakah haram atau tidak, maka itu posisi kita sebaiknya ditinggalkan. Sebab subhat itu orang yang waro itu kan ayyataharoja anis subuhat wal makruhat. Dia senantiasa menjaga diri dari perkara yang subhat dan makruh. Di situ tidak disebutkan yang haram. Kenapa? Karena apalagi yang haram. Nah, itu. Jadi waro itu menjaga dari perbuatan subhat dan makruh. Sehingga apalagi yang haram. Di situ tidak disebutkan yang haramnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itulah barangkali bentuk-bentuk larangan dalam hadis, dalam dalil, lalu oleh ulama dijawantahkan ya, apakah ini menjadi makruh ataupun menjadi haram. Nanti berkenaan dengan ilatnya. Nah, kenapa saya dulu menyampaikan dalam broadcast ya, contoh menutup mulut dalam sholat dalam kondisi
tidak pandemi pun itu bukan haram tapi makruh. Karena Rasulullah melarangnya itu tidak ada ilat yang jazim itu yang kuat. Betul bentuknya larangan. Nah Rasulullah SAW ayyagoto menutup, menutup mulut. Kalau Imam Nawawi menghuraikan at-talasum itu dan hidung, menutup mulut dan hidung itu makruh memang, meskipun di luar pandemi. Tapi ketika dalam pandemi, nah baru para ulama di situ membuat sebuah keputusan la karohata lil hajat ma'al hajat. Nah, tidak ada makruh bersamaan dengan hajat. Nah, adapun kita misalkan ada permasalahan dengan yang mau yang tidak, ya saya kira tidak perlu dipermasalahkan. Kecuali dalam kondisi pandemi yang betul-betul sudah tingkatnya kita bisa menilai di situ lah gitu ya. Nah, tetapi ketika ada pertanyaan, permasalahan haram, saya kira bukan haram ya. Kan ada orang mencontoh sholat dan itu bukan haram, tapi makruh. Sama saja dengan menjaga jarak waktu dulu sebelum kita merapatkannya. Kan anu kekehnya itu memberi tempat kepada setan, nah gitu, haram. Saya kira juga pembahasannya tidak demikian ya, karena merapatkan saf itu apakah anjuran atau kewajiban? Nah di situ sebetulnya hukumnya. Meskipun dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi pandemi. Apakah itu bentuknya anjuran atau kewajiban? Nah di situ sebetulnya ya permasalahannya. Sekali lagi karena kita hidup bukan di zaman Rasul, kita tidak bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Kita hidup di zaman para ulama. Yang kita tahu hanya pemahaman dari para ulama berdasarkan dalil-dalil dan hadis-hadis ataupun Al-Quran. Nah di situ letaknya. Tapi silahkan saja pemahaman itu berkembang dan menjadi sebuah wawasan bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian babu karahati qaulil insan Allahumma gfirli in syi'ta bal yajzamu bit talabi. Nah ini juga kita berkenaan dengan makruh. Bab makruhnya seseorang berkata, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya, ada kalimat jika engkau menghendaki. Kemudian akan tetapi anjurannya kita apa? Bersungguh-sungguh dalam meminta. Bahkan dalam berdoa sekalipun ya, meminta kepada Allah, dimakruhkan kita berdoa kepada Allah ada semacam keraguan, ada semacam ketidakpastian, seakan-akan pasrah tapi salah paham gitu, salah, gagal fokus pasrahnya. Ya Allah ampunilah dosaku jika engkau menghendaki. Ya Allah berikanlah aku bla 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 kitu oge lamun bari dipasihan. Nah gitu bahasa Sunda. Jadi meminta tapi siga anu kayak anak kecil gitu kan, merengek tapi dia seperti dupundung gitu. Nah ternyata dalam berdoa pun itu tidak boleh. Mengapa demikian? Karena kita dianjurkan dalam berdoa itu atau memohon kepada Allah harus keyakinan penuh Allah akan mengijabah doa kita berdasarkan dalil ud'uni astajib lakum. Maka itulah diantara 5 hal yang Allah menjanjikan, Allah juga yang memenuhi janjinya. Salah satunya apa? Berdoa. Allah yang memerintahkan, mintalah engkau kepadaku astajib lakum, niscaya akan aku penuhi permintaanmu. Allah yang nyuruh, Allah yang langsung memenuhi janjinya. Banyak kan? Seperti apa? Uzkuruni azkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, zikirlah engkau kepadaku, aku akan zikir, akan mengingatmu, kan gitu. Itu langsung, itu banyak, ada 5 dalam Al-Quran tuh. La in syakartum la azidannakum, kan begitu. Jika engkau bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatnya. Ini luar biasa, ayat-ayat Al-Quran itu indah sekali. Jadi salah satunya apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Sehingga tidak boleh kita berdoa kepada Allah dengan embel-embel jikalau kitu ge lamun bade dipasihan. Itu merendahkan Allah. Merendahkan juga kita ragu dengan sifat Allah, yaitu apa?
Al-Wahhab ya, Maha Pemberi itu. Allah yang Maha Pemberi atau Ar-Razzaq. Padahal Allah pasti memberikan. Hanya kata para ulama berdasarkan hadis atau berdasarkan kata Rasulullah SAW bersabda, 3 kemungkinan doa kita itu oleh Allah diijabah. Pertama, kemungkinan pertama Allah berikan seperti apa yang kita minta. Yang kedua, Allah tangguhkan doa kita menjadi pahala kelak di akhirat. Jadi pahala kebaikan. Yang ketiga, imma ada kalanya ayan soripalahu anil musibah. Doa-doa kita itu menjadi tameng. Nah, menjadi benteng, menjadi tameng dari musibah yang seharusnya menimpa kita. Sehingga betul tidak ada doa yang tidak diijabah. Hanya saja diijabahnya dengan 3 kemungkinan. Makanya tidak boleh kita ragu-ragu dalam berdoa. Karena berdoa itu adalah ibadah. Sekali lagi, karena berdoa itu ibadah. Ini juga makruh hukumnya. Misalkan hadis dari Abu Hurairah ya, ini sudah terkenal perawi ini Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqulanna ahadukum, janganlah sekali-kali ya, salah seorang di antara kalian mengatakan, la yaqulanna, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian, ahadukum, seseorang di antara kalian mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah igfir, ampunilah li aku, ampunilah aku ya Allah misalkan ya. Tapi ditambahkan dengan embel-embel in syi'ta. Nah ya, jika engkau menghendaki gitu. Ya Allah, Allahumma gfirli in syi'ta. Nah, itu tidak boleh. Ini makruh. Kemudian atau juga Allahumma rahamni, ya Allah rahmatilah aku. Rahmat itu kasih sayang ya, curahkan kepadaku in syi'ta, jika engkau menghendaki. Tidak boleh, itu makruh kata para ulama. Kemudian namun ya, liya'jimil mas'alata fa innahu la mukrihalahu, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah itu ya tidak ada yang dapat memaksanya untuk mengabulkan doa. Jadi Allah itu seperti yang kita tahu tidak dipengaruhi, tidak ada yang sesuatu apapun yang menghalanginya. Sering kita baca ba'da salat kan. Ini juga diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mampu siapapun menghalangi jika engkau menghendaki. Sebaliknya, tidak ada yang mampu memberi jika engkau menghalangi. Artinya semua adalah kehendak Allah, bukan karena yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kenapa dimakruhkan ada kalimat in syi'ta jika engkau menghendaki, padahal seakan-akan kalimat itu sekilas kita berpandangan mungkin tidak ada masalah. Dan memang benar tadi juga kan, misalkan kita berpandangan tidak ada masalah, kan tadi juga betul Ustaz. Misalkan tidak ada yang mampu menghalangi jika engkau menghendaki, tidak ada yang mampu memberi jika engkau menghalangi. Betul kan, apa salahnya saya in syi'ta jika engkau menghendaki. Misalkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku in syi'ta jika engkau menghendaki. Sekilas tidak ada masalah, memang secara kalimah tidak ada masalah kan, karena memang segala apapun, segala sesuatu apapun kehendak Allah. Tapi dalam berdoa, sekali lagi dalam berdoa, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa itu kan tolabul fi'la minal adna ilal a'la kan, kata para ulama. Doa itu kan meminta dari bawah ke atas, itu doa. Tapi kalau minal a'la ilal adna, meminta dari atasan ke bawahan, itu bukan doa namanya, nyuruh Pak. Padahal kalimatnya sama. So, ketua misalkan atasan nyuruh kan meminta, ambilkan anu misalkan, belikan anu misalkan kan nyuruh. Tapi berdoa itu minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas, itu namanya doa. Nah, berarti di situ posisi Allah al-a'la, maha tinggi, ya kan? Bukan hanya al-a'la, juga maha segalanya, maha pemberi, maha segalanya lah, tidak perlu saya huraikan.
Ini ketika ada kalimah in syi'ta, jika engkau menghendaki, ada kalimah seakan-akan ada keraguan, mengecilkan. Jika seakan-akan ada ketidakyakinan kita dengan janji Allah tadi, kan saya katakan janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Maka para ulama menyebutkan doa ini makruh dan Rasulullah melarangnya dari hadis ini. Dikatakan makruh karena larangan Rasul. Rasul mengawali dengan kalimat la. Nah, la itu larangan. La yaqulanna. Jangan sekali-kali berkata ahadukum, salah seorang di antara, kalimahnya jangan, kan larangan. Tapi ulama menyebutnya makruh. Tapi bentuknya larangan. Meskipun bentuknya larangan, dikategorikan sebagai makruh, tidak ada qarinah atau ilat yang jazim, yang tegas terhadap larangan ini, maka ulama mengkategorikan sebagai makruh, bukan haram. Ya sudah, secara makna meskipun seakan-akan tidak masalah, tapi coba resapi kalimahnya. Ya Allah, berikanlah kami misalkan rizki jika engkau menghendaki. Kan seperti ada keraguan, ada kalimah yang tidak tepat di situ dalam berdoa itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itulah etika dalam berdoa, maka harus didasari dengan bersungguh-sungguh. Kata Rasul, apa di saya kalimat? Liya'zimil mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Mestinya hendaknya engkau sungguh-sungguh dalam meminta al-mas'alata. Masalah itu meminta, perkara yang diminta gitu kan. Fa innahu, maka karena sesungguhnya la mukriha lahu, tidak ada yang memaksa bagi Allah untuk menghalangi, artinya pinta saja. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, bahkan kalau kita baca misalkan ya, ketahui lama dulu itu sampai meminta garam, tidak punya garam di dapur itu kepada Allah. Sandalnya hilang satu pun mereka mintanya kepada Allah. Ini luar biasa, mereka mengajarkan atau mereka mencontohkan, bahkan juga mengamalkan segala sesuatunya minta kepada Allah. Sampai-sampai tidak ada garam di dapur gitu. Lihat dalam sebuah riwayat salah salafun solih misalkan, orang-orang soleh terdahulu itu, mereka tidak punya garam pun minta kepada Allah. Apa yang salah bagi kita? Ini peringatan bagi saya pribadi, juga bagi kita semua. Pak Ustadz Anwar, kita renungan bagi kita semua. Kita ini kadang-kadang berusaha dulu, bekerja dulu, baru berdoa. Sok coba, setuju nggak? Kita ini kadang-kadang mencari dulu, berusaha dulu, baru berdoa kepada Allah. Ya kan begitu, kita kadang-kadang begitu keumumannya. Padahal yang benar itu minta dulu kepada Allah, baru berusaha. Dalam hal apapun. Misalkan, ya Allah, Abi atas ikhtiar, saya sudah ikhtiar semaksimal mungkin, berikanlah saya kemudahan dan lancarkan urusan. Berarti kan doanya benar, tapi di akhir gitu. Rata-rata kan gitu. Ikhtiar dulu baru doa. Harusnya apa? Doa dulu. Doa dulu, minta dulu kepada Allah, baru ikhtiar. Hanya kadang kita ini, saya katakan kadang, tidak semua. Rata-rata kadang kita itu sudah berusaha, baru di akhir doa gitu. Harusnya berdoa dulu, baru berusaha. Saya katakan tadi, sampai-sampai salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu itu, garam teu aya di dapur pun, tidak punya garam di dapur pun minta kepada Allah. Apa saja Pak, minta saja kepada Allah. Karena hakikatnya bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa. Karena Allah mempermudah urusan kita. Dalam urusan diukur dengan pekerjaan Pak, duit seseorang, ya, kekayaan seseorang, kebahagiaan seseorang dalam kehidupan dunia, kalau diukur oleh pekerjaan, anu pang agengna hasilna atau nupang kerjana, nupang capena harusnya paling besar kan hasilnya. Atau juga sebaliknya, yang uangnya berlimpah harus semakin kaya. Punten, tidak bermaksud membuka aib. Dua orang, ya saya tidak perlu sebutkan namanya, CEO misalkan TV One ya, kurang kumaha beungharna. Keturunan 7 turunan ke moal habis hartana, keturunan ti bapana beunghar. Tapi tidak bahagia Pak. Kan tidak bahagia. Akhirnya mencari obat-obat penenang itu untuk bahagia, untuk fly-an gitu. Untuk fly, padahal dia beli tas nawai gitu, dipamerkan istrina. Cek orang tas dah mau bisa ngiuhannya mun hujan 100 juta tuh.
Nah, artinya apa? Kebahagiaan, pemberian, apapun bentuknya pemberian itu, bisa harta, bisa kebahagiaan, hakikatnya dari Allah. Dari Allah. Bukan diukur dengan pekerjaannya, bukan diukur dengan jumlah hartanya seberapa. Jadi mintanya ke Allah. Minta bahagia ke Allah, Pak. Kan kata ya Pak Gojali bahwa ada orang yang bahagia dicari di harta, hartanya dapat bahagianya belum tentu kan gitu. Ada orang minta bahagia di jabatan, jabatannya dapat bahagianya belum tentu kan gitu. Ini orang salah minta gitu, salah minta. Mintanya kepada Allah, minta bahagia. Nah, Allah nanti berikan jalannya, Allah berikan caranya supaya kita bahagia. Kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini peringatan bagi kita, bagi saya, bagi kita semua, bahwa jadikanlah meminta kepada Allah itu yang utama, menjadi perkara yang pertama dari segala-galanya itu. Nah, dalam riwayat Muslim ini atau dalam riwayat yang lain, itu tadi kan riwayat Muslim ya, hadis tadi, hendaklah ia bersungguh-sungguh dan besarkanlah harapan untuk terkabul, karena Allah Ta'ala itu tidak ada satupun yang membuatnya merasa berat untuk memberikannya. Dalam riwayat Muslim yang lain itu, hendaklah ketika kita berdoa memohon kepada Allah itu ada satu keyakinan dan harapan yang yakin ya, yang pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Harus bersungguh-sungguh, pasti Allah mengabulkan. Hanya waktunya kapan itu kita tidak tahu. Nah, jadi Allah memberikan waktu itu yang terbaik. Ada juga yang coba menghuraikan Pak Kang Edinya di buku itu, dalam satu buku seseorang yang coba ahli di bidangnya itu menghuraikan kenapa katanya doa kita itu jarang dikabul oleh Allah, karena tidak satu frekuensi antara apa yang kita minta dengan apa yang kita lakukan katanya. Jadi doa itu harus ada frekuensi yang sama. Ibarat minta tomat melakna cabai dah gitu. Nah gitu. Minta tomat melakna cabai. Itu juga ada yang coba menghuraikan ke sana. Jadi harus satu frekuensi. Frekuensinya harus sama antara apa yang kita minta dengan apa yang akan kita lakukan. Jangan kita minta ke Mekah, minta haji, minta umroh, tapi itu pernah daftar haji, itu pernah daftar umroh kan gitu. Tidak pernah juga kita, ada yang coba menguraikan ke sana sih, para ahli di bidang itu. Kita berdoa, hayong selamat berangkat ke barat gitu, malah berangkat ke timur, kan tidak satu frekuensi. Ada juga yang coba meneliti dari demikian gitu. Tidak ada frekuensi yang sama, harus sejalur frekuensinya itu. Hayang teu nyeri beuteung gitu ngadoa, tapi makan cabai misalkan kan itu tidak satu frekuensi katanya antara doa dengan apa yang kita lakukan. Ada yang coba menguraikan ke sana. Hadis yang kedua, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alata wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustaqriha lahu." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis berikutnya bersumber dari Anas ya. Kalau tadi dari Abu Hurairah ya, salah seorang sahabat Rasulullah juga, Anas bin Malik, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa ya, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka bersungguh-sungguhlah dalam meminta ya. Ini perintah. Rasulullah SAW memerintahkan, maka bersungguh-sungguhlah dalam meminta. Ada kalimat bersungguh-sungguhlah dalam meminta. Dan janganlah mengatakan ya Allah, Allahumma ya Allah, in syi'ta, jika engkau menghendaki, fa'atini, berilah aku. Nah, ini juga hadis, penegasan hadis yang kedua. Tidak boleh ada kalimat in syi'ta jika engkau menghendaki. Bahkan juga dalam sosial ya, dalam sosial kalimat in itu, jikalau itu kata-kata setan. Itu kalimat setan dalam sosial itu. Misalkan kita ada pernyataan, kalau saya nggak ikut mah moal kieu tuh. Waktu itu kalau saya tidak. Jadi kalau perkara yang sudah terjadi lalu ada jikalau, andaikan, umpama, itu lau itu min amali syaiton. Kenapa? Karena dari kalimah lau itu akan terjadi permusuhan. Coba lah kalau ente ngajak saya, moal cilaka kieu. Nah, kan terjadi permusuhan, nyalakin ente kan gitu. Nah, makanya dalam sosial itu tidak boleh. Tapi apa? Katakanlah ma qadarullah. Semua sudah Allah
tentukan. Maka itu kalimatul lau itu min amali syaiton. Karena akan menimbulkan pertengkaran, permusuhan. Kalau ente harita tuh coba kalau saya jika waktu itu saya perginya nggak ke sana atau jika nggak ikut, nah jika kalau itu dalam sosial itu sebaiknya dihindari. Karena itu akan menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan, juga akan menimbulkan permusuhan. Karena kita akan terus menyalahkan seseorang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, lalu katakanlah ma qadallah, mintalah kepada Allah. Nah, lagi-lagi minta kepada Allah. Nah, dalam berdoa pun jika ini juga makruh. Fa innahu la mustaqriha lahu. Mengapa dimakruhkan? Karena kata Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah, karena Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya. Jadi kumaha Allah, tidak perlu ditambahkan dengan jika engkau menghendaki, karena Allah, kehendak Allah itu tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, gitu ya. Oke, itu hadis berkenaan dengan makruh dalam berdoa menambahkan kalimah jika. Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba jika engkau menghendakinya. Nah, ya Allah, berilah hamba jika engkau menghendaki. Salah. Bahkan dalam doa larangan kita berdoa meminta mati pun, meminta mati kan dilarang dalam berdoa. Jika pun kalau terpaksa, nah harus berdoa itu, maka mintalah ya Allah jika memang, nah kan begitu. Itu pun di awal kan kalimah jika itu ada memang hadisnya. Hidup ini lebih baik menurutmu, panjang umur ini lebih baik menurutmu, atau sehat ini lebih baik menurutmu, maka panjangkanlah umurmu, kan begitu. Tapi jika kematian adalah lebih baik menurutmu, maka matikan saja. Nah, kan kalaupun harus meminta mati kan diajarkannya begitu. Tapi itu kan berkenaan dengan perkara yang berbeda. Sehingga diawali dengan jika. Jika pun bukan insita, tapi jika hidupku ini baik dalam pandanganmu, maka panjangkan saja usiaku, kan begitu. Kalau meminta untuk diri sendiri. Kalau kita mendoakan untuk orang lain, ya Allah, jika memang dia engkau takdirkan panjang usianya, maka sehatkanlah, kan begitu. Jika memang engkau takdirkan pendek usianya sampai ini usianya, maka berikanlah kebaikan dalam kematiannya, kan begitu. Kalaupun kita harus berdoa yang di ujung doa kita. Oke, bab yang kedua terakhir ada babu karohati qauli, bab makruhnya ucapan masya Allahu wa syaa fulanun. Ada makruh ucapan apa yang Allah kehendaki dan si fulan. Jadi menisbatkan bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada seseorang. Maka di sini ada hadis dari Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu, kata Rasulullah, kalian janganlah mengatakan masya Allah atas kehendak Allah, wa syaa fulan dan kehendak si fulan, kehendak seseorang. Ima atas kehendak Allah sareng kehendak atasan. Ini kalimatnya memang sekilas tidak bermasalah. Naik jabatan Pak, ngering-ngering, alhamdulillah ima kehendak Allah sareng kehendak si anu misalkan. Jadi kalimat ini memang secara sekilas tidak masalah. Walakin katakanlah masya Allah thumma, nah baru dan kemudian. Jadi jangan disatukan masya Allah wa syaa fulan, kehendak Allah dan si fulan, tapi thumma dan wa itu berbeda dalam bahasa Arab ya. Wa dan thumma. Kalau thumma ada kemudian dalam artian betul memang dalam kehidupan dunia ini dalam Al-Qur'an ada kalimah-kalimah yang Allah gunakan bentuknya plural itu jamak misalkan ya. Contoh misalkan barang siapa yang ingin kami perpanjang usianya, kalimatnya kan kami perpanjang usianya, kan kata Allah dalam Al-Qur'an misalkan. Kata para ulama ahli tafsir, jika ayat-ayat Al-Qur'an atau dalil-dalil yang menggunakan bentuk plural ya, plural itu jamak seperti kami, ini
mereka memahami ada keterlibatan manusia. Ada keterlibatan manusia di dalamnya. Maksudnya apa? Allah menghendaki, iya pasti. Tapi juga manusia di situ juga berikhtiar. Barang siapa yang kami ingin panjangkan usianya, kami di situ menunjukkan Allah kehendaki juga dianya berikhtiar untuk meraih kesehatan, menggapai usia yang panjang. Di situ kan. Bahkan hadis Rasulullah pun demikian. Makanya dalam hadis itu silaturahim di antara amalan yang akan memperpanjang usia. Maka kalimatnya kami. Nah, oleh karena itu betul memang dalam kehidupan banyak hal yang keterlibatan. Pertama memang kehendak Allah, tapi juga bukan kehendak, ada keterlibatan manusia di dalamnya. Contoh misalkan kita lulus dalam sebuah ujian ataupun dalam perkuliahan ataupun dalam pekerjaan kita mendapatkan jabatan atau dalam hal apapun. Betul ada keterlibatan manusia, tapi jangan disatukan keterlibatan manusia itu sejajar dengan kehendak Allah. Secara khusus ini harus dipahami. Hadis memang mengatakan la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidak dikatakan orang bersyukur kepada Allah jika dia tidak mau berterima kasih kepada sama manusia. Betul, memang harus ada berterima kasih kepada manusia. Ini menunjukkan ada keterlibatan manusia dalam hal apapun. Dalam hal kehidupan, maksudnya bukan dalam hal apapun. Dalam beberapa kategori kehidupan itu ada keterlibatan manusia. Sehingga kita berterima kasih kepada Allah juga harus berterima kasih kepada manusia. Pak Ustaz saya sering menyampaikan silih asah, silih asuh, silih asih, silih wangi, ulah silih jongklokkeun, silih jerumuskeun, silih gorengkeun kan gitu. Tapi harus silih asah, silih asuh, silih wangi. Ada keterlibatan kan? Tidak mungkin kita pun akan mendapatkan penilaian baik kalau kita pun tidak dinilai baik oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita kan begitu. Tapi sekali lagi dalam memahami sebuah dalil kita mesti harus posisikan dalam kondisi apa atau hadis ini atau dalil ini dalam bentuk apa misalkan. Nah, dalam hal ini misalkan jangan kau mengatakan masya Allah wa syaa fulan. Artinya apa? Atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Ini ada semacam kesamaan, sejajar, keserataan. Tapi katakanlah kata Rasulullah, atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Alhamdulillah. Coba Pak, ini renungan bagi kita. Kita ditanya, mobil nangis ganti doi, mobil mahal. Rumah nangis geus meser deui. Wah, tuh abdi mah kamari kerja keras. Nah kan itu berarti Allah di nomor sekian kan. Saya kemarin kerja keras sudah. Kan gitu. Saya kemarin dapat bonus. Saya kemarin dapat penghargaan. Saya kemarin dapat juara. Jadi kalimat masa kehendak Allahnya itu nomor sekian misalkan. Harusnya alhamdulillah. Masya Allah. Semua kehendak Allah. Tapi nah kita kan hatur nuhun oge tos dibantos. Nah kita kan bahasa-bahasa harian kita kan. Alhamdulillah hatur nuhun oge tos dibantos. Doa ti tetanggi, doa ti dulur kan gitu. Doa ti sahabat, ti teman. Ada juga dorongan. Nah itu kalimat-kalimat itu sederhana memang tidak sekilas tidak masalah. Tapi kita tidak ingin menyamakan, meratakan, mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Hadis ini mengandung dalil bahwa ketika seseorang menyebutkan kepada orang-orang perkara yang dilarang, maka ia harus malah menerangkan juga apa yang dibolehkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Begitu pula yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang menyebutkan kepada orang lain perkara yang terlarang, hendaklah ia juga menerangkan perkara yang dibolehkannya sehingga mereka bisa keluar dari yang satu menuju yang lain. Nah ini dalam berdakwah juga demikian. Tidak hanya kita mampu melarang seseorang tidak boleh begitu, jangan begitu, haram begitu, tapi kita juga berupaya harus menunjukkan mana yang dianjurkan, mana yang diperintahkan, sebaiknya harus seperti apa. Tidak hanya kita pandai mencaci, tapi kita juga harus pandai memberikan solusi. Nah ini berat juga. Kita kan selama ini pandainya mencaci, tapi mana solusinya, mana pilihannya?
Jangan hanya kita melarang, tidak boleh, tapi mana anjurannya? Nah, karena berdakwah itu bukan hanya ta'muruna bil ma'ruf, tapi juga tanhauna 'anil munkar. Ini pelajaran yang kedua. Itu saja barangkali hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Saya kira juga 2-3 hadis ini memiliki makna yang dalam, atau dalam istilah ilmu hadis itu termasuk kepada jawamiul kalim ya. Jawamiul kalim itu kalimah-kalimah yang memiliki makna yang dalam, makna-makna yang mumpuni. Mudah-mudahan memberikan satu input ilmu bagi kita, juga wawasan pada kita, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.